Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan apa itu motivasi kerja. Oke, di sini saya tidak sendiri dalam mempresentasikan motivasi kerja. Yang pertama ada dari saya terlebih dahulu, yaitu nama saya Muhammad Ardi Maulana Andian. Yang kedua ada teman saya Rifki Hidayat, dan yang ketiga ada Fadil Yunaferison. Jadi di sini kita akan memberi penjelasan tentang apa itu motivasi kerja. Apa sih itu motivasi kerja? Jadi di sini motivasi kerja itu adalah dorongan, upaya, dan keinginan yang ada dalam diri manusia yang mengaktifkan, memberi daya, serta mengarahkan perilakunya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam lingkup pekerjaannya. Nah, motivasi juga didasari atau melatar belakangi perilaku seseorang. Motivasi juga terbentuk karena adanya kebutuhan, keinginan, dan dorongan untuk bertindak demi mencapainya kebutuhan atau tujuan. Sebagai individu, seorang pegawai akan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan bekerja. Di dalam bekerja secara sadar, dia akan menetapkan tujuan bekerja dan berusaha untuk memenuhinya, sehingga pada gilirannya berupaya untuk menjadikan diri yang bermanfaat bagi organisasi dengan menghasilkan kinerja yang tinggi. Jadi motivasi juga itu terdapat motivasi atau dorongan kepada karyawan itu untuk bersedia bekerja bersama demi tercapai tujuan bersama. Di sini tuh ada dua macam, motivasi finansial dan motivasi non finansial. Yang dimana motivasi finansial ini kalian dalam bekerja itu ada dorongan dilakukan memberikan imbalan atau hasil kerja kalian. Kalau non finansial itu kayak berupa pujian, penghargaan, pendekatan manusia, dan lain sebagainya. Jadi dalam bekerja itu motivasi itu sangat penting, karena dengan adanya motivasi kalian tuh lebih bersemangat dalam bekerja. Di kegiatan perusahaan itu kalian akan ada dorongan, yaitu baik berupa gaji atau naik jabatan atau yang lainnya yang bersifatnya memotivasi kalian untuk bergerak lebih maju dan bermanfaat bagi perusahaan. Nah, dalam motivasi juga ada teori-teorinya, yang dimana teori motivasi ini juga akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu oleh Fadil dan Rifki. Teori motivasi kebutuhan Maslow. Dalam teori Maslow, kebutuhan dasar seorang pegawai adalah kebutuhan fisiologis. Terpenuhinya kebutuhan tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Hierarki kebutuhan Maslow dibagi menjadi 5. 1. Self-actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. 2. Esteem needs, kebutuhan akan penghargaan. 3. Social needs, kebutuhan akan memiliki kasih sayang. 4. Safety needs, kebutuhan akan keamanan. 5. Physiological needs, kebutuhan fisiologi. Teori motivasi dua faktor Hilbert. Teori ini mengemukakan bahwa ada dua faktor yang dapat diberikan kepuasan dalam kerja. 1. Faktor yang dapat memotivasi. Faktor ini antara lain adalah faktor prestasi, faktor pengakuan dan penghargaan, faktor tanggung jawab, faktor memperoleh kemajuan, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan kesehatan lingkungan kerja. Faktor ini berbentuk upah atau gaji, hubungan antara pekerja, survei teknis, kondisi kerja, kebijaksanaan perusahaan, dan proses administrasi di perusahaan. Teori motivasi McClelland. Teori motivasi McClelland terdiri dari kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Teori motivasi ERG Alderfer
Secara konseptual, teori ERG mempunyai persamaan dengan teori motivasi Maslow. Teori ERG merupakan refleksi dari 3 dasar kebutuhan, yaitu 1. Existence needs, kebutuhan eksistensi. Kebutuhan ini berhubungan dengan eksistensi pegawai seperti makan, minum, pakaian, gaji, keamanan, kondisi kerja. Yang kedua, relatedness needs atau kebutuhan hubungan. Kebutuhan interpersonal yaitu kepuasan dalam berinteraksi dalam lingkungan kerja. Yang ketiga ada grow needs, kebutuhan untuk mengembangkan, meningkatkan pribadi. Hal ini berhubungan dengan kemampuan dan kecakapan pegawai. Teknik memotivasi kerja pegawai. Teknik pemenuhan kebutuhan pegawai. Pemenuhan kebutuhan pegawai merupakan fundamen yang mendasari perilaku kerja. Teknik komunikasi persuasif merupakan salah satu teknis memotivasi kerja pegawai yang dilakukan dengan cara memenuhi pegawai dengan secara ekstralogis. Teknik ini dirumuskan sama dengan attention, I sama dengan interest, D sama dengan desire, D sama dengan decision, A sama dengan action, dan E sama dengan satisfaction.